Sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait sengketa tanah di Jalan Pramuka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa hukum terdakwa Gunawan Muhammad membantah semua tuduhan JPU, menyatakan tidak ada bukti otentik yang menunjukkan klien mereka bersalah. Effendi Simanjuntak, kuasa hukum Gunawan Muhammad, menegaskan, kami telah menyampaikan duplik yang membantah semua dakwaan JPU. Harapan kami, Majelis Hakim dapat melihat fakta hukum dengan jernih dan memberikan putusan yang adil. Jadi ini kami perkara 462 dulu ya, atas nama terdakwa Gunawan ya. Jadi klaim kami ini tadi kita sudah menyerahkan duplik itu sudah kita sampaikan di persidangan dan kita bacakan. Artinya di situ bunyi dalam duplik tersebut semuanya kita bantah karena sifatnya dari awal sampai posisi sekarang duplik ya. Klien kami ini tidak ada satupun yang menyatakan bisa dibuktikan bersalah, ada bukti yang otentik, nggak ada gitu loh. Jadi harapan kami dari duplik yang kita dibacakan tadi di persidangan, semoga hati nurani daripada hakim yang menyidangkan perkara ini terbuka dan bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mudah-mudahan keadilan berpihak kepada klien kami sehingga klien kami bebas dari tuntutan hukum yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Zeri Syahrial menambahkan bahwa saksi-saksi yang diajukan JPU justru menyangkal bukti-bukti yang diajukan. Ini membuktikan bahwa dakwaan JPU tidak memiliki dasar yang kuat. Selama kita menjalani proses persidangan ini, banyak sekali fakta-fakta hukum yang terungkap. Baik itu tentang unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, ya, mulai dari barang siapa, kemudian dengan sengaja adanya surat palsu atau dipalsukan, hingga adanya kerugian daripada pelapor, itu tidak terbukti. Malah hal tersebut semuanya apa yang menjadi dalil dan argumentasi daripada jaksa penuntut umum itu dibatalkan atau disanggah oleh para saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu sendiri. Sehingga ya, tadi sebagaimana kami sampaikan dalam duplik kami, bahwa semua yang unsur-unsur yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum itu tidak terbukti. Jadi artinya jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan apa yang menjadi dakwaannya terhadap klien kami, Ropina Siahaan. Nah, dari hal ini kami telah sampaikan dengan secara jelas, secara gamblang, poin-poin apa saja yang menjadi headlight kami atas dakwaan dari jaksa penuntut umum. Tapi satu hal yang kita tarik dalam selama proses persidangan ini, baik itu dalam dakwaan ataupun replik, jaksa penuntut umum tidak menekan atau tidak mengangkat fakta-fakta hukum dalam persidangan. Jadi terbukti dalam baik dalam dakwaan ataupun dalam replik, jaksa penuntut umum ini mendalilkan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang sebelum persidangan. Jadi fakta-fakta BAP yang dilakukan pada proses penyidikan. Padahal ya, kami semua sebagai pihak yang terlibat dalam proses persidangan ini ya menemukan atau bisa mengungkap sebaliknya, bahwa para saksi-saksi itu sendiri yang menyangkal tentang bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kami melihat bahwa ini terkesan sangat dipaksakan, dan sebagaimana tadi pernyataan dari rekan kami, ya kami setuju, ya kami berharap dan kami yakin bahwa Yang Mulia Majelis Hakim akan mengedepankan rasa keadilannya ya terhadap para terdakwa ini,
ya, dan bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya, dalam arti kata membebaskan para terdakwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sulasmin menekankan bahwa unsur-unsur pidana pasal 263 ayat 2 KUHP yang didakwakan JPU tidak terbukti. Tidak ada bukti hukum yang menyatakan surat Girik C 329 yang digunakan palsu. Pelapor juga tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Pada hari ini adalah publik, garis besarnya kita mengupas bahwa unsur-unsur pidana pasal 362 ayat 2 yang 263 ayat 2 yang didakwakan kepada para terdakwa menurut hemat penasihat hukum adalah tidak terbukti semua. Artinya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu adalah jauh dari apa yang didakwakan. Unsur-unsur daripada pidana yang didakwakan adalah barang siapa. Nah, dalam hal ini khusus Pak Gunawan adalah selaku kuasa mencegah, sehingga dia tidak bisa didakwa unsur barang siapa. Dia bertindak dan atas nama pemilik kuasa, apalagi surat Girik C 329 yang digunakan Pak Gunawan sampai saat ini adalah tidak ada bukti hukum yang menyatakan bahwa itu palsu. Yang pertama, yang kedua mengenai sengaja, unsur sengaja menggunakan surat palsu. Dalam hal ini sampai persidangan terakhir tidak ada fakta hukum yang terungkap bahwa surat yang didakwakan yang digunakan oleh para terdakwa itu palsu. Tidak ada putusan hukum sama sekali bahwa surat itu palsu, sehingga unsur sengaja menggunakan surat palsu itu sampai saat ini tidak terbukti, tidak terungkap. Maka kami penasihat hukum berkeyakinan bahwa dakwaan unsur pidana tersebut adalah tidak terbukti. Selanjutnya mengenai kerugian yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, dalam ini pelapor PT Tentang Warung, bahwa bagaimana dia rugi, dia hak kepemilikan atas tanah aja tidak punya. Dia hanya mempunyai bukti surat izin penggunaan tanah yang disebut SPPT, itu pun sudah dikatalogkan. Kalau surat pembebasan yang berupa SP3L juga sudah habis masa tugas. Bagaimana orang bukan sebagai pemilik merasa dirugikan hal tersebut? Oleh karena itu, karena bukti kepemilikan daripada pelapor itu memang minim, tidak ada, hampir tidak ada, maka dakwaan yang dituduhkan kepada para terdakwa ini jauh dari unsur pidananya. Untuk itu kami berharap dengan duplik yang diajukan para penasihat hukum saling mengamin, dan akhirnya hakim akan memutuskan sesuai fakta hukum dan rasa keadilan. Mudah-mudahan semua terdakwa bebas dari segala tuntutan. Terima kasih. Para kuasa hukum berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil dan membebaskan klien mereka dari segala tuntutan. Sidang ini terus menjadi sorotan, mengingat kompleksitas kasus sengketa tanah yang melibatkan dokumen-dokumen penting.